Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa berjumpa dalam acara Sapaan Gembala GKI pada saat ini. Mari saya mengajak kita bersama membuka surat Filemon pasal 1. Surat Filemon pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Filemon 1 ayat 1 sampai 3 tertulis demikian. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang terkasih, ke teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sampai semenjauh bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu, sebelum pandemi terjadi, dan anak-anak masih bisa mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah, saya tertarik saat mengantar anak ke sekolah dan melihat Bapak Ibu guru berdiri di lobi sekolah dan menyapa setiap siswa yang tiba di sekolah. Di sisi lain, para siswa pun juga menyapa Bapak Ibu guru yang berdiri di lobi sekolah menyambut mereka. Ternyata hal itu dilakukan dengan tujuan bukan hanya untuk memberi rasa aman bagi orang tua yang mengantar anak-anak ke sekolah, tetapi juga untuk menanamkan karakter positif pada diri anak-anak, yaitu menghormati orang lain serta bersikap ramah kepada siapapun. Karena itu, Bapak Ibu guru memberi teladan dengan menyambut dan menyapa anak-anak saat mereka tiba di sekolah. Namun kalau kita perhatikan, ternyata kebiasaan untuk saling bertegur sapa, seperti mengucapkan selamat pagi atau bertanya apa kabar, bukan hal yang baru. Bahkan kita sudah diajarkan untuk menyapa orang lain, untuk melakukan hal itu sejak kita masih kecil. Baik oleh orang tua maupun juga Bapak Ibu guru kita. Kenapa kita dididik untuk menyapa? Tidak lain karena sapaan menunjukkan adanya sebuah relasi yang hangat yang terjalin antara kita dengan orang lain, baik itu keluarga, sahabat, teman, dan lain sebagainya. Selain itu, sapaan juga merupakan ekspresi dari rasa hormat pada orang yang kita sapa. Sebaliknya, ketika seseorang tidak menyapa, maka orang yang dia temui mungkin akan bertanya-tanya, apa salah saya? Kenapa dia tidak menyambut saya dengan ramah? Kenapa dia tidak menyapa saya? Nah, Bapak, kalau kita lihat di dalam Alkitab, ternyata kebiasaan untuk menyapa sudah dilakukan sejak zaman para rasul. Dalam hal ini Rasul Paulus. Terbukti saat menulis surat kepada Filemon, Rasul Paulus yang sedang dalam penjara, menulis suratnya membukanya dengan sebuah sapaan kepada para sahabat. Filemon, Apfia, dan juga Arkipus. Sapaan ini menunjukkan ada sebuah relasi yang hangat di antara mereka. Meski pada waktu itu mereka terpisah jarak yang sangat jauh, kurang lebih 1851 km. Tetapi meski mereka terpisah oleh jarak yang jauh, tali silaturahmi di antara mereka tidak terputus. Tetap terjalin dengan baik, dengan hangat. Karena itu, Paulus membuka suratnya kepada Filemon dengan menyapa ketiga sahabatnya. Bahkan mendoakan supaya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai ketiga sahabatnya itu. Dan pola seperti ini, kalau kita lihat di dalam surat-surat Paulus, bukan hanya kita temukan dalam surat Filemon, tetapi juga dalam surat-surat Paulus yang lain. Artinya, menyapa merupakan sebuah kebiasaan yang dibangun oleh Rasul Paulus. Dan Paulus tetap melakukannya meski dia berada dalam penjara.
meski dia berada dalam masalah. Seakan-akan Rasul Paulus ingin menunjukkan dua hal. Yang pertama, meski dia berada dalam penjara, tetapi dia tetap memikirkan sahabat-sahabatnya. Dan yang kedua, di tengah pergumulan, Paulus tetap membutuhkan dukungan, perhatian dari sahabat-sahabatnya. Karena itu, meski berada dalam situasi yang sulit, Paulus tetap mengingat dan menyapa sahabat-sahabatnya. Nah, kini menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan kita? Tanpa bermaksud menghakimi, tetapi ada dua alasan yang seringkali membuat kita tidak lagi bertegur sapa dengan sahabat kita. Yang pertama, pergumulan, dan yang kedua, masalah waktu. Tidak jarang kita berkata, saya sedang dalam masalah yang berat, saya tidak bisa menyapa sahabat saya. Atau mungkin kita berkata, saya sibuk, saya tidak punya waktu untuk menyapa mereka. Saya tidak punya waktu untuk bercakap-cakap karena saya punya banyak tugas dan tanggung jawab. Padahal justru di tengah pergumulan kita butuh kehadiran sahabat kita. Di tengah pergumulan kita butuh dukungan dari teman-teman kita. Dan bukan tidak mungkin melalui sahabat dan teman kita, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, menunjukkan jalan keluar dalam setiap permasalahan kita. Dan bukan tidak mungkin sebaliknya, Tuhan juga mau memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi sahabat-sahabat kita. Karena itu semakin besar masalah yang kita hadapi, semakin besar kita membutuhkan kehadiran dan dukungan dari para sahabat kita. Dan semakin besar permasalahan yang mereka hadapi, semakin besar kebutuhan mereka untuk mendapatkan dukungan dan perhatian kita. Nah, kalau kita menyadari betapa berharganya keberadaan sahabat, maka kita meluangkan waktu untuk menyapa mereka, untuk membangun komunikasi dengan mereka. Apalagi di tengah kemajuan teknologi komunikasi saat ini, di mana kita bisa berkomunikasi dengan sahabat kita yang jauh dengan bantuan gadget kita. Artinya tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak bisa bertegur sapa, tidak bisa menyapa, tidak bisa menjaga tali silaturahmi dengan sahabat-sahabat kita. Kuncinya terletak pada bagaimana kita memandang sahabat kita. Dan apakah kita mau meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan mereka. Mari Bapak Ibu kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama yang mengingatkan kami untuk mensyukuri keberadaan sahabat-sahabat kami, untuk tetap membangun dan menjaga silaturahmi dengan sahabat-sahabat kami. Ampuni kami apabila kami mengabaikan mereka. Dan tolonglah kami agar bisa kembali menjaga komunikasi, menjaga hubungan baik dengan sahabat-sahabat kami. Dan biarlah kehadiran kami, sapaan kami, boleh menjadi penghiburan bagi sahabat kami. Boleh menjadi kekuatan bagi mereka. Tuhan, tolong kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.